Yang paling penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isma Aulia, Prodi PGSD 5A STKI PNU Indramayu. Pada video barbar kali ini kita akan belajar mengenai The Business Model Canvas atau biasa kita sebut Canvas Business Model dalam mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen Bapak Wawan Setia Wardani MPD. Selamat menyaksikan dan menyimak. Oke, memasuki materi di The Business Model Canvas ini ada apa saja, yaitu ada yang pertama di kotak yang di atas itu ada design for. Nah, di situ itu untuk mengisi nama produk kitanya. Hubung produk saya adalah foto Polaroid, maka saya tuliskan di situ jasa cetak foto Polaroid di Bogo Shipda _ID. Teman-teman bisa cek di Instagram, ada nama toko kita Bogo Shipda _ID. Di situ sudah tersedia semuanya. Kemudian yang kedua itu ada design by. Pembuat desain model kanvas ini adalah saya Isma Aulia sebagai pembisnisnya. Kemudian di situ ada date, ada tanggal. Kita isi tanggal sekarang. Kotak di dalamnya itu tersedia banyak banget kolomnya. Nah, yang pertama kita isi itu apa? Yang pertama kita isi adalah customer segment atau target pemasaran kita nih. Target produk kita itu siapa? Kita ambil saya ambil remaja pada usia 12 sampai 20 tahun, kemudian ada dewasa pada usia 21 sampai 22 tahun, kemudian ada ibu rumah tangga. Mengapa saya mengambil ketiga target tersebut? Karena ketiganya nih yang biasanya doyan selfie atau yang biasanya doyan foto-foto dan tentunya memorinya penuh ya. Nah, mereka biasanya ingin mengabadikan momen mereka dengan foto gitu, foto nyata, yaitu foto Polaroid contoh produknya. Oke, kemudian yang kedua kita mengisi apa? Mengisi value propositions atau apa yang menjadi alasan pelanggan memilih barang kita atau kelebihan barang kita nih. Nah, kelebihan foto Polaroid ini tentunya banyak banget ya. Karena berbeda dengan toko yang lainnya, yaitu yang pertama waterproof foto, tahan air. Kemudian yang kedua sulit untuk disobek karena ada lapisan plastik. Yang ketiga ada gambar glossy, super jernih dan tajam di bagian foto. Keempat itu bahan kertasnya ini art karton berukuran 310 yang premium quality, super tebal. Ada tambahan laminasi glossy. Laminasi glossy itu ini ya. Tuh. Jadi fotonya itu glowing. Nah, menjadi tahan air, anti luntur dan anti sobek. Samping ada kelebihan produknya, kita juga bisa ketika Polaroid ini jadi bisa diantar sampai rumah. Kemudian yang ketiga itu mengisi channels atau media apa yang digunakan saya untuk menjangkau customernya, yaitu ada WA Story, WA-nya itu masih bersifat pribadi, Facebook juga pribadi di beranda, kemudian Instagram di bogoshipda_id itu di beranda dan story. Teman-teman sekali lagi bisa mengecek di Instagramnya. Kemudian yang keempat itu ada customer relationship. Customer relationship ini yaitu bagaimana saya menjalin hubungan dengan konsumen dengan adanya kebijaksanaan dari saya, kemudian dari segi biaya produknya dan harga produknya, agar customer itu menjadi pelanggan tetap saya, yaitu di pertama saya menjalin hubungan di WA kontak kan.
semua pelanggan atau semua konsumen itu saya arahkan kemudian ke WA kontak saya, yaitu WA pribadi. Nah, kemudian saya di situ selalu update produk harganya, update gambar harga polaroidnya, gambar testinya. Paling dinantikan biasanya itu ada mengadakan promo sebulan sekali, seperti marketplace ya, ada 11, 22, 33. Saya terinspirasi dari marketplace tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada COD di tempat. Biasanya yang muda-muda ini mageran ya, mau cetak foto tapi bingung kan di mana dan males keluar rumah. Jadi kita itu bisa COD di tempat. Kemudian yang kelima ada revenue streams atau aliran pendapatan yang masuk, didapat dari pelanggan. Saya mendapatkan pendapatan ini dari tentunya jasa cetak foto Polaroid ini yang berbagai ukuran dan berbagai warna dan berbagai background model juga. Nah, kemudian keuntungan bersih yang saya dapatkan itu sekitar 50.000 sampai 150.000 sekali setiap pemesanan atau per minggunya. Oke, memasuki langkah ke-6 yaitu ada key activity, yaitu mencangkup seluruh aktivitas saya sebagai dropship foto Polaroid ini. Yang pertama itu ada post di Instagram, Facebook, WA yang berisikan harga Polaroid yang normal. Nah, setiap minggunya jadwalnya itu hari Senin sampai dengan hari Rabu, karena kita biasanya di hari Kamis itu close PO. Kemudian yang kedua itu post harga Polaroid yang ditunggu-tunggu nih ya, harga Polaroid promo setiap 1 bulan sekali. Kemudian yang ketiga ada update testimoni setiap selesai pemesanan di story Instagram, Facebook, WA. Nah, jadwalnya itu biasanya kita up di hari kita sudah selesai dan konsumen itu sudah mendapatkan dan menyalurkan foto pelanggan pada produsen lewat web dokumen agar fotonya tidak pecah. Kemudian check out paket foto yang dipesan per minggu di satu marketplace. Kemudian mengantar sampai rumah atau COD setiap foto selesai dicetak. Kemudian yang terakhir ada packing dan mengirim paket jika ada pesanan dari luar kota. Nah, kita juga bisa banget nih kalau misalkan kalian domisilinya jauh, kita bisa menyediakan jasa kirimnya. Jadi teman-teman nggak perlu biaya tambahan untuk ongkir lagi, tetapi ada minimal pemesanan, yaitu minimal pemesanannya harus 50.000. Ketujuh, kita mengisikan key resource. Key resource ini senjata kita ya. Nah, senjata kita agar tadi pelanggan itu menjadi tahu dan bisa memesan di bogoshipta_id. Kemudian yang kedua ada di akun Facebook pribadi saya, Isma Aulia. Kemudian yang ketiga ada akun WhatsApp saya, Isma Aulia. Kemudian saya juga sering mengedit foto-foto Polaroid saya, foto-foto harga promosinya ya atau harga normalnya itu di APK, Canva dan PixArt. Kemudian untuk langkah ke-8 itu ada key partners. Nah, siapa teman bisnis saya, siapa yang menjalin hubungan bisnis dengan saya? Tentunya yang pertama adalah produsen ya, produsen foto Polaroid ini di satu marketplace. Yang kedua itu ada marketplace, marketplace-nya ya sudah terkenal yaitu Shopee. Yang ketiga itu ada kita juga mempunyai satu reseller. Kemudian yang terakhir itu ada BRI, itu untuk metode transfer. Ya, ada tambahan lagi jika diperlukan adanya jasa pengiriman tadi karena jauh ya. Pengirimannya itu biasanya kita menggunakan jasa pengiriman JNE. Jasa pengiriman ini bisa kita kondisikan sesuai dengan jarak teman. Oke, yang terakhir itu ada cost structure atau struktur biaya. Nah, struktur biaya ini
perlu kita pantau dan perhatikan agar bisnis kita berjalan tetap efisien dan tidak mengalami kerugian. Oke, yang pertama itu pengeluaran yang saya keluarkan yang pertama yaitu ada kuota internet. Karena pada dasarnya kita juga pemasaran melalui media sosial ya, maka mau tidak mau ya membutuhkan kuota internet. Kemudian yang kedua itu ada uang untuk membayarkan pesanan ke produsen melalui marketplace sebesar 50.000 sampai dengan 75.000. Karena sistem kita dropship dan pre-order, maka kita sebagai dropshipper itu harus men-check out kan. Maka ya mau nggak mau harus membayarkan terlebih dahulu pesanan konsumen ini sebanyak berapa paket. Biasanya satu paket itu ketiga itu ada biaya bensin. Biaya bensin ini untuk apa sih? Untuk kita COD dengan konsumen atau pelanggan kita. Mau nggak mau, karena kita juga belum dapat bayaran dari konsumen, kita juga belum dapat fee atau pembayaran dari konsumen ya. Maka kita mengeluarkan biaya-biaya tersebut gitu, biaya bensin, kuota dulu, dan biaya untuk pembayaran di marketplace. Kemudian yang terakhir itu ada biaya jasa pengiriman barang sesuai dengan jarak. Nah, kalau misalkan biasanya kalau domisilinya jauh itu pelanggan melakukan transaksi transfer ke bank saya, kemudian kirimkan buktinya, dikirimkan melalui WA, kemudian saya akan proses fotonya. Berbeda dengan kalau misalkan domisilinya masih sekitar sini dan teman-teman saya customernya. Itu karena saya percaya, karena kita juga saling percaya ya, agar maka ya tidak ada biaya transfer awal terlebih dahulu atau tidak ada DP terlebih dahulu, kita langsung menggunakan COD. Hal yang paling penting diterapkan untuk menjalin kepercayaan atau menjalin hubungan dengan konsumen sehingga konsumen itu tetap meripit setiap kali kita membuka kloter atau membuka PO ini, yaitu yang pertama itu ya hasilnya harus memuaskan, yaitu hasilnya harus memuaskan. Kita sebagai penjual haruslah amanah dan jujur. Kualitas disesuaikan dengan harganya, dan konsumen itu terus meripit, dalam artian harga itu pas di kantong mereka gitu, pas di kantong target-target kita tadi. Sekian video Barbar with Isma Aulia kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.